Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria. Bersama-sama kita akan sharing firman Tuhan di dalam acara siraman rohani dari Gereja Isa Almasih Pegangsaan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk sharing berbicara tentang waktu lagi. Kali ini saya mengajak Bapak Ibu sharing untuk menghitung hari dengan bijaksana, yang terambil di dalam Mazmur 90. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu sebelum masuk di dalam sharing firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan memberkati kami kalau kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Roh Kudus menuntun kami, menolong kami untuk kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba yang lemah, hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, mari kita bersama-sama membuka Mazmur 90 ayat 1 sampai 17. Tetapi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca satu ayat saja, yaitu di dalam ayat yang ke-12. Mengatakan demikian, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setiap hari adalah hari yang baru. Satu hari hanya dapat kita jalani satu kali saja. Kalau kemudian hari itu berganti, berarti hari itu sudah lewat menjadi hari kemarin atau menjadi hari yang lalu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita sadar kita melewati hari-hari itu hanya untuk sekali dan tidak ada hari-hari kita tidak akan terulang, maka firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan pegangan dalam hidup kita. Kenapa? Karena berarti Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat akan hal ini, berarti kita tidak bisa mengulang waktu. Semua orang tidak akan bisa mengulang waktu. Kenapa? Karena hari itu hanya berjalan sekali saja untuk hidup kita ini. Sehari cukuplah sehari, kata firman Tuhan. Nah, hari besok ada kesusahannya sendiri. Makanya mari kita jalani satu hari itu yang Tuhan berikan kepada kita itu dengan bijaksana, seperti doa daripada Musa yang di Mazmur 90 ayat 12 ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan ketika Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sadar akan hal ini, maka hari yang telah kita lalui itu akan kita lalui bersama dengan Tuhan dengan penuh bijaksana. Karena hari yang telah lalu itu akan menjadi masa lalu buat kita, menjadi kenangan buat kita. Makanya ada pujian yang membuat kita dikuatkan. Pujian itu mengatakan demikian, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mau merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, kita minta Tuhan untuk mengajar kita menghitung hari-hari kita, supaya kita beroleh hati yang bijaksana dan kita berjalan di jalannya Tuhan, dan juga semua rencana Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup kita. Jadi kita akan dapat melihat bagaimana rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita sedemikian rupa, sehingga membawa kita melihat bagaimana kasih Allah, anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita dalam hari-hari yang kita lalui. Hari lepas hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, selalu memegang tangan kita dengan kekuatan kuasa-Nya, sehingga kita beroleh hati yang bijaksana dalam melewati hari-hari kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah doa pemazmur ini boleh menjadi doa kita untuk kita kita minta Tuhan mengajar kita menghitung hari-hari kita sedemikian, supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Bagaimana sih hati yang bijaksana itu dalam hidup kita itu? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak menggunakan hari-hari kita, hidup kita ini dengan sembrono, dengan seenaknya, tetapi kita menggunakan hari-hari kita, hidup kita bersama dengan Tuhan itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sehingga membawa satu dampak yang baik dalam hidup kita dan bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, jangan sampai hidup kita, hari-hari yang kita lalui ini, sepanjang jalan hidup kita itu menjadi batu sandungan, membuat orang menjadi marah dalam hidup kita.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kadang-kadang saya juga prihatin kalau melihat ada anak Tuhan yang menamakan dirinya anak Tuhan, menamakan dirinya orang Kristen, bahkan setiap hari ada di dalam gereja Tuhan, bekerja di gereja, tetapi apa yang dia lakukan? Hari-harinya, hidupnya menjadi batu sandungan, membuat orang marah karena mulutnya tidak pernah bisa dijaga, kelakuannya tidak bisa dijaga. Akhirnya apa? Membuat orang menjadi marah, membuat orang jadi benci. Nah, apakah itu yang namanya anak Tuhan? Apakah itu doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, minta kita menghitung hari-hari dengan bijaksana supaya memperoleh hati yang bijaksana? Tidak, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Itu akan menyakiti hati Allah. Tetapi jika hidupmu, mulutmu, sikap hidupmu, tingkah lakumu menjadi berkat, maka akan menyukakan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, biarlah doa Musa ini boleh menjadi doa kita. Kita minta Tuhan untuk kita diajar menghitung hari-hari kita dengan bijaksana, supaya menggunakan waktu kita ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya hidup kita sebagai orang Kristen itu selalu berjaga-jaga, selalu menggunakan hari dengan bijaksana sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan sampai kita ini terlambat, menyesal terlambat. Penyesalan yang terlambat tidak ada gunanya. Ketika kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan dalam waktu-waktu yang kita jalani, hari-hari yang kita jalani, maka gunakan itu sebaik-baiknya. Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15-17 yang ditulis oleh Rasul Paulus, supaya kita berjaga-jaga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan demikian, Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita, mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana pola hidup kita ini, cara hidup kita ini. Dikatakan janganlah seperti orang bebal, orang yang tidak punya aturan, yang tidak bisa dibilangin. Itu sangat mengerikan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Terus tetapi seperti orang arif, yang tadi doa daripada Musa tadi, bijaksana, mempunyai kebijaksanaan. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Kita mempergunakan waktu yang ada untuk apa? Dikatakan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita harus sadar bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, mengerti apa yang dimau Tuhan, maka hidup kita akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jalanilah hari-harimu bersama dengan Tuhan dengan penuh bijaksana, dengan penuh kearifan, karena kuasa gelap mengintip kita untuk kita hidup ditarik untuk bersama dengan Dia. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika kita harus selalu waspada dan tidak lengah sedetik pun, maka kita akan menjalani hidup kita dengan baik bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari-hari ini jalanilah hidupmu bersama dengan Tuhan, supaya engkau memperoleh hati yang bijaksana. Kalau engkau bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang memegang tanganmu dan memimpin engkau. Nah, satu pertanyaan di akhir dari renungan ini, yaitu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan pertanyaan ini sangat mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Apakah hari-hari yang kita jalani sekarang ini sejalan dengan kehendak Tuhan? Karena apapun yang kita lakukan sekarang sangat menentukan status kita di hadapan Tuhan kelak. Itu di dalam, dan di 1 Petrus pasal 4 ayat 2 mengatakan demikian. Waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi waktu yang sisa ini biarlah kita jalani bersama dengan Allah dan sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka pada saat itulah hidup kita akan hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, renungan yang singkat ini boleh membawa kita untuk memiliki hati yang bijaksana bersama dengan Tuhan di hari-hari yang kita lalui. Biarlah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari saat ini kita memberi hidup kita dipimpin dan dibentuk oleh Tuhan, sehingga hidup kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, hari ini kami
diingatkan kembali di dalam firman Tuhan dalam Mazmur pasal 90 Tuhan ayat 12 yang mengatakan supaya kami diajar untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana dan kami tidak hidup sembrono dengan keinginan-keinginan dunia ini, dan kami tidak menjadi bodoh dan menjadi bebal, tetapi kami dapat hidup arif dan kami dapat hidup bijaksana, sehingga hidup kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan, dengan keinginan Tuhan. Oleh sebab itu tolong kami Bapa, bila firman Tuhan ini boleh membangun hidup kami, membangun iman kami untuk semakin dekat akan Engkau dan dapat hidup bersama dengan Tuhan, sejalan dengan keinginan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu kembali. Shalom.